Kita kembali ke pembahasan awal kita, yaitu 131. Kita sudah sampaikan sebelumnya, jemaah sekalian, bahwa 131 adalah masih cerita Nabi Musa. Ya, yang sebelumnya, ayat 130, itu Allah SWT menghukum ataukah memberikan hukuman kepada bangsa Mesir, Fir'aun, karena perbuatan Fir'aun, dengan diberikan musim paceklik selama beberapa tahun, sehingga terjadilah kekurangan bahan pangan di mana-mana. Nah, jemaah sekalian, kalau Bapak Ibu perhatikan dari awal, kita cerita nabi-nabi ini sejak dari Nabi Nuh, baru kemudian pindah ke Nabi Hud, lalu pindah ke Nabi Soleh, lalu pindah ke Nabi Lut, lalu pindah ke Nabi Syuaib. Nah, nabi-nabi ini semuanya diceritakan tidak sepanjang cerita Nabi Musa yang kita sekarang dapatkan. Kalau Bapak Ibu sekalian menghitung, itu cerita Nabi Musa itu sudah sejak ayat 103. Jadi sudah hampir 30 ayat sekarang kita bahas tentang Nabi Musa. Sementara nabi-nabi yang lain itu tidak banyak, paling 5, 6, 7 ayat. Kalau Nabi Musa sekarang belum selesai, padahal sudah hampir 30 ayat dan masih berkelanjutan ke bawah. Nah, apa yang bisa kita tangkap dari sana, bahwa memang banyaknya diceritakan Nabi Musa dan Bani Israel dalam Al-Quran, itu menunjukkan bahwa ada kesamaan antara Islam kita dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama Yahudi dengan nabi besarnya adalah Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Ada kesamaan yang sangat dekat di sana. Sehingga kita waktu membaca surat Al-Baqarah saja, ya kita membicarakan surat Al-Baqarah dari awal sampai 1 sampai ayat 39 itu berbicara tentang jenis-jenis manusia, bertakwa, kafir dan munafik, dan kemudian membicarakan konsep penciptaan manusia, Adam, dan seterusnya sampai 39. Tapi dari ayat 40 sampai ayat 123, jadi 100 ayat 39 sampai 123 itu berbicara tentang Nabi Musa dan Bani Israel. Jadi berkali-kali, dan ini di beberapa surat kita temukan hal yang sama. Sekarang kita lagi cerita di surat Al-Araf, berbicara lagi tentang Nabi Musa. Dan apa inti cerita Nabi Musa? Yaitu bahwa umatnya itu melanggar ahad, perjanjian kepemimpinan antara mereka dengan Nabi Musa, di mana Nabi Musa mempersiapkan saudaranya sebagai khalifah setelahnya, yaitu Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian mereka ingkari, bahkan hanya Nabi pergi beberapa hari saja, 40 hari 40 malam, mereka sudah ingkar dan mereka tiba-tiba memindahkan kepemimpinan itu kepada orang yang tidak berhak dan tidak memiliki kapabilitas ilahiyah untuk itu, yaitu Samiri. Nah, kemudian jemaah sekalian berbahagia, terbukti lagi setelah mereka semuanya menyeberang dari Mesir menuju ke Baitul Maqdis, lalu kemudian dalam perjalanan nanti kita akan berjumpa di ayat yang kita baca tadi, mereka berjumpa dengan satu komunitas, satu kaum, satu negeri yang menyembah berhala. Mereka kemudian meminta kepada Nabi Musa untuk dibuatkan berhala tersebut. Lalu kemudian padahal Nabi Musa telah menjanjikan kepada mereka semuanya bahwa Allah menjanjikan kepada mereka yaitu kekhalifahan di muka bumi. Allah mewariskan mereka bumi ini di timur dan di barat. Itu nanti kita akan temukan. Nah, tetapi sayangnya janji ini tidak mereka terima. Kenapa? Karena mereka melalaikan ahadnya kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kalau kita mundur ke belakang jemaah sekalian, ini ayat 130 itu dari 103 ya, kita lihat dari 103 ini Nabi Musa. Ya. Jadi kita lihat dari ayat 103 ini Nabi Musa permulaannya. Bapak bisa perhatikan di layar saya, cuma Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ba'atsna min ba'dihi Musa bi ayatina ila fir'auna wa malaihi.
Fazalamu biha fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Jadi kemudian kenapa kemudian? Karena sebelumnya berbicara tentang Nabi Syuaib. Summa basna. Dan ingat Nabi Syuaib sampai di ayat mana? Sampai sekitar ayat 93. Jadi 93, sekitar 93. Itu terakhir Nabi Syuaib. Nah, jadi terakhir ini Nabi Syuaib adalah 93. Ketika kaumnya dihancurkan dan mereka pergi, maka di 93 dikatakan fatawalla anhum, lalu kemudian Nabi Syuaib meninggalkan mereka, waqala, dan berkata, ya qaumi, wahai kaumku, laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum. Wahai kaumku, ini setelah kaumnya mereka bergelimpangan karena ditimpa oleh gempa yang sangat dahsyat dan meninggal mereka semuanya. Lalu kemudian Nabi Syuaib dengan pedih mengatakan, wahai kaumku, kira-kira bahasanya seandainya kalian mendengarkan saya, kalian tidak akan mengalami nasib seperti ini. Saya datang kepada kalian membawa risalah dari Tuhan pencipta alam semesta ini, dan aku datang menasihati kalian. Ya, jadi wa nasahtu lakum, dan aku datang menasihati kalian. Pakai fa'asa ala qaumin kafirin, tetapi ya mau diapakan lagi, sudah terjadi. Ya, sudah terjadi, sudah hancur mereka. Nah, jadi itu sampai 93 cerita Nabi Syuaib. Cerita Nabi Syuaib berarti cerita nabi-nabi sebelumnya. Nabi Nuh bersambung. Nabi Nuh bersambung ke Nabi Hud bersambung ke Nabi Saleh bersambung kepada Nabi Lut bersambung kepada Nabi Syuaib. Lalu kemudian sampai 93, Allah mengisi ayatnya kurang lebih 10 ayat, 94 ke bawah itu adalah pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Pernyataan yang bersifat umum. Artinya bahwa pelajaran yang bisa diambil dari kejadian para nabi-nabi tersebut. Sebelum kemudian Allah membawa kita kepada cerita Nabi Musa di ayat 103. Ya, jadi di 104 misalnya, di ayat 94 misalnya. Allah berfirman, "Wa ma arsalna fi qaryatin." Jadi ini pernyataan umum namanya. Wa ma arsalna fi qaryatin. Tiadalah kami mengutus rasul di sebuah negeri, min nabin, seorang nabi, illa akhadna ahlaha bil ba'sai wa dharra. Kecuali bahwa setelah penduduk negeri itu menolak nabi dan rasul tersebut, maka kami kirim kepada mereka, yaitu al-ba'sa, kepada penduduknya, al-ba'sa wa dharra, kesempitan dan penderitaan hidup. Jadi setelah Nabi datang, baru kemudian Allah memberikan hukuman. Jadi setelah Allah mengirim Nabi dan Rasul kepada mereka, baru Allah memberikan hukuman. Jadi pernyataannya, dan tiadalah kami mengutus, ya, arsalna fi qaryatin, di sebuah negeri, min nabiin, seorang nabi, illa, kecuali bahwa setelah mereka menentang Nabi tersebut, setelah mereka mendustakan Nabi tersebut, setelah mereka tidak mendengarkan nasihat Nabi tersebut, akhadna ahlaha, lalu kami timpakan kepada penduduknya bil ba'sa'i wa dharra, yaitu kesempitan hidup dan penderitaan hidup. Supaya apa? Itu juga Allah mengatakan, la'allahum yaddar'un, agar mereka merendah, agar manusia itu menyadari bahwa dirinya itu adalah sangat lemah, secara fisik terbuat dari tanah, secara ruh tertiupkan dari ruh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam diri kita sebetulnya hakikatnya tidak ada yang menjadi milik kita. Tubuh kita artinya dari kepala sampai ujung kaki itu adalah terbuat dari air dan tanah yang masuk ke dalam tubuh kita melalui tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan. Transformasi dari tumbuhan dan hewan-hewan. Terus dari sisi jiwa kita, ruhani kita, akal pikiran kita, itu adalah ruh Allah yang ditiupkan masuk ke dalam diri kita, lalu kemudian muncullah namanya kesadaran. Kesadaran itu membawa satu kemampuan untuk memahami, menganalisa, namanya akal pikiran. Lalu menjadilah kita manusia, makhluk yang paling mulia dibanding dengan makhluk-makhluk lain. Jadi supaya kita menyadari itu semuanya. Kemudian summa baddalna makana sayyi'ati, setelah berlalu satu kaum yang dihancurkan, lalu kemudian diselamatkan sedikit yang bersama dengan nabinya, lalu kemudian kami ganti penderitaan tadi dengan kebaikan. Baddalna makana sayyi'atil hasanah, keburukan kami ganti dengan kebaikan. Maksudnya hal-hal yang buruk diganti dengan kebaikan. Baik dalam pengertian generasinya, tadinya adalah pelaku keburukan dibinasakan, diganti dengan
generasi yang baru, begitu juga yang tadinya dalam dirinya membawa derita, sekarang derita itu sudah tidak ada. Pokoknya maka nasaiatil hasanah, tempatnya keburukan diganti dengan al-hasanah. Begitu seterusnya sampai kemudian mereka menceritakan bahwa mereka dulu, orang tua mereka dulu menderita. Baru kemudian Allah bikin pernyataan umum 96. Walau anna ahlal qura, seandainya penduduk suatu negeri. Jadi setelah dihancurkan yang di atas, penyebabnya adalah karena perbuatan mereka sendiri, karena mereka angkuh, arogan, menolak nasihat daripada para nabi dan rasul. Lalu kemudian Allah membuat pernyataan yang menjadi pelajaran terbesar bagi kita. Baik dalam kehidupan pribadi, terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Allah berfirman, walau anna ahlal qura, seandainya penduduk suatu negeri itu, penduduk suatu negeri, di negeri manapun juga, ini pernyataan umum, amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatin, niscaya kami akan bukakan bagi mereka barakatin, kami akan bukakan bagi mereka pintu-pintu barokah. Dari mana? Minas sama'i wal ard, dari langit dan dari bumi. Jadi ini janji dari Allah. Jadi iman dan takwa adalah jaminan yang mengundang keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin, tetapi sayangnya kata Tuhan, kadzabu, mereka mendustakan. Mereka mendustakan risalah yang Allah kirim kepada mereka. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, akhirnya kami timpakan kepada mereka tadi kesempitan dan penderitaan hidup, bima kanu yaksibun, sebagai akibat, sebagai konsekuensi logis daripada pilihan perbuatan mereka. 97, baru kemudian afa'amina ahlul qura. Setelah itu, apakah kita pantas merasa aman dari berbagai macam kejadian yang bisa menimpa kita, seperti kematian, bencana, ketika kita dalam keadaan tertidur, naimun, ataukah ketika kita dalam keadaan bermain di pagi hari, dia 98, ataukah kita ketika Tuhan mengatur siasat-siasat dan kita juga mengatur siasat hidup kita, ternyata kemudian datanglah siasat Tuhan yang menimpa diri kita, lalu menjadilah kita orang-orang yang merugi. Itu adalah 99. Begitulah seterusnya sampai kemudian 101, Allah mengatakan itulah negeri-negeri, tilkal qura naqussu alaika. Jadi negeri-negeri itu telah hancur. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita penyebab hancurnya peradaban masyarakat terdahulu. Jadi ada peradaban besar pada zamannya Nabi Nuh, hancur. Ada peradaban besar pada zamannya Nabi Hud, hancur. Sampai sekarang bisa kita lihat bekasnya. Peradaban yang ditinggalkan oleh Nabi Saleh hancur. Lalu setelah itu kemudian muncullah peradaban berikutnya, yaitu setelah Nabi Ibrahim pada zamannya Nabi Lut misalnya. Lalu sejak itu kita lihat maju ilmu pengetahuan dari Mesir sampai ke Yunani. Jadi perlu kita sampaikan Bapak-Ibu sekalian bahwa majunya pengetahuan itu selalu bersamaan dengan turunnya nabi-nabi di tempat itu. Jadi pusat pengetahuan selalu berdampingan dengan pusat-pusat kenabian. Apa sebabnya? Karena ilmu pengetahuan, terutama filsafat di awal, itu sebetulnya adalah merupakan luberan, adalah merupakan tetesan daripada hikmah-hikmah pengetahuan-pengetahuan yang diajarkan para nabi dan rasul tersebut. Jadi yang disebut dengan pengetahuan sekarang lebih kepada luberan, lebih kepada tumpahan, tetesan, trickle down daripada hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran berharga yang diajarkan para nabi dan rasul. Ketika pelajaran-pelajaran ini kemudian dielaborasi, dideskripsikan, dijelaskan oleh bukan nabi kepada manusia dalam bentuk yang lebih sistematis, maka kemudian lahirlah yang disebut dengan pengetahuan, terutama di awal disebut dengan filsafat. Nah, jadi Al-Quran mengatakan tilkal qura naqussu alaika min ambaiha. Baru setelah itu kemudian wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin. Nah, baru mengatakan kenapa semuanya terjadi kehancuran seperti itu? Penyebabnya adalah karena mereka menentang ahad. Jadi ingat, penyebabnya karena mereka menentang ahad Tuhan. Ahad. Ya, jadi penyebabnya adalah karena ahad. Ya, sehingga ketika mereka menentang ahad, Allah menyebutnya sebagai fasik. Ya, in wajadna aktsarhum la fasiqin. Dan yang kami temukan dari mereka bahwa mereka adalah orang yang benar-benar fasik. Apa itu fasik?
fasik adalah mereka yang telah menolak meninggalkan ahad mereka. Maka berikutnya 103 ke bawah berbicara tentang Nabi Musa yang datang mengajarkan agama kepada manusia, terutama menyelamatkan orang yang tertindas di muka bumi, yaitu Bani Israel. Tetapi Bani Israel yang seharusnya berutang budi kepada Nabi Musa juga kemudian melanggar ahadnya dengan Nabi Musa. Nah, ini yang kita akan lihat pada pembahasan kita. Jadi 103 sampai 131 itu masih Nabi Musa. Jadi sejak 102 ini, 103 nanti langsung Nabi Musa ini. Ya. Summa basna min ba'dihi Musa. Nah, kita masih terus sampai 131. Kita mulai dari 131 sekarang. Ya, 131 mengatakan faiza ja'athumul hasanatu. Ya, ingat sebelumnya mereka di apa namanya? Dihukum dengan diberikan apa namanya? Paceklik musim kering sampai bisinina itu artinya bertahun-tahun sehingga terjadilah naqsi minas samarat, terjadilah kekurangan bahan pangan. Tetapi Tuhan memberikan itu bukan untuk bermaksud menghancurkan mereka, tapi la'allahum yadzakarun itu di akhir ayat 130. Dengan mudah-mudahan dengan musibah yang menimpa mereka itu, mereka semuanya bisa ingat kepada Allah, mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian itu. Baru kemudian faiza ja'athumul hasanatu. Tatkala datang kepada mereka al-hasanah, kebaikan. Jadi ingat, tatkala datang kepada mereka al-hasanah, tatkala datang kepada mereka al-hasanah, qalu lana hadhihi. Qalu, mereka berkata, jadi tatkala datang kepada mereka al-hasanah, qalu lana hadhi. Kalau datang kepada mereka, ingat, ini adalah bangsa Mesir, masih bangsa Mesir ini, kita bicara Musa masih di Mesir. Ingat. Jadi cerita kita ini masih Musa dan Harun ketika masih di Mesir. Ya, belum meninggalkan Mesir. Jadi faiza ja'athum, ketika datang kepada mereka al-hasanah, maksudnya kepada bangsa Mesir, qalu, mereka semuanya berkata, lana hadi, ya, kebajikan ini adalah berkat kami. Jadi kalau mereka mendapatkan kebaikan, dia mengatakan hadihi lana. Ini adalah karena kami. Lana, bagi kami hadi. Artinya bahwa ini terjadi berkat usaha kami. Ya. Tetapi wa in tusibuhum, tapi apabila ditimpakan kepada mereka sayiat, jadi tadi di atas ini adalah hasanat, kalau di sini adalah sayiat. Apabila ditimpakan kepada mereka sayiat, yattayyaru bi Musa, mereka menyalahkannya kepada Musa. Jadi begitu ditimpa mereka as-sayiat, keburukan, yattayyaru bi Musa. Lalu mereka mencari kambing hitamnya kepada Musa, mengkambing hitamkan Musa. Ya. Jadi kalau ada hal-hal yang baik, dirinya. Ada yang buruk, ditimpakan kepada Musa. Ya tayyaru bi Musa, dilemparkan, diterbangkan ke Musa. Ya tayyar itu sebetulnya dari kata ta'irah, burung terbang. Makanya lapangan terbang namanya al-matar. Nah, jadi ya tayyaru bi Musa, mereka lemparkan kesalahan itu kepada Musa. Waman ma'hu, dan orang-orang bersama Musa. Jadi orang-orang bersama Musa. Jadi setiap kali mereka mendapatkan kebaikan, mereka menepuk dadanya, ini adalah berkat usaha kami. Dan begitu mereka ditimpa hal-hal yang buruk, mereka menyalahkan kepada Musa dan orang-orang yang beriman bersamanya. Ingat, dan orang-orang yang beriman bersamanya. Waman ma'ahu. Jadi selalu Musa dan orang-orang beriman bersamanya, selalu menjadi tempat pelimpahan berbagai macam kesalahan-kesalahan yang terjadi. Kesalahan apa saja yang terjadi ditimpakan kepada Musa dan orang-orang bersamanya. Mereka tidak pernah salah. Tapi apa kata Allah? Allah mengatakan ala, ketahuilah. Allah mengatakan ala, ketahuilah. Innama ta'iruhum indallah. Sebetulnya musibah yang menimpa mereka itu adalah akibat kelalaian mereka. Ta'iruhum, innama ta'iruhum, sungguhnya hal-hal yang buruk yang menimpa mereka itu adalah akibat perbuatan mereka yang tersimpan di sisi Allah SWT. Artinya bahwa perbuatan buruk mereka itu bertentangan dengan hukum-hukum alamnya Allah. Bertentangan dengan hukum-hukum asal yang ada di sisi Allah. Indallah. Jadi perbuatan buruk mereka sudah tercatat sebagai hukum di sisi Allah, akan dampaknya seperti ini. Karena ini kan dalam kehidupan kita sudah ada hukum sebab akibat. Kalau mereka milih sebab yang buruk, ya indallah, di sisi Allah akibatnya pasti buruk.
Kalau mereka memilih sebab yang baik, maka indah Allah, si Allah akibatnya adalah baik. Ya. Jadi akibat itu selalu niscaya, mesti terjadi kalau sebabnya sudah dipilih. Jadi kalau sebabnya baik, akibatnya baik. Sebabnya buruk, akibatnya buruk. Ya. Gampang sekali misalnya coba kita di jalan lempar orang. Pasti orang itu balik lempar kita juga, bahkan bisa membunuh kita. Ya, kenapa? Karena kita membuat sebab yang buruk, yaitu melempar orang. Kalau bahasa sederhananya guru kita dulu, kalau kita cubit duluan orang, pasti orang itu balik nyubit kita. Nah, cubit duluan itu kan berarti sebab yang kita ciptakan. Orang itu balik mencubit kita, itu adalah akibat. Jadi kalau kita membuat sebab yang baik, akibat baik yang kita terima. Kalau kita membuat sebab yang buruk, akibat buruk yang kita terima. Kata sastrawan, siapa yang menebar angin, dia akan menuai badai. Nah, kurang lebih begitu. Jadi ala innama ta'iruhum indallah. Bahwasanya ta'iruhum, berbuat apa, akibat-akibat buruk yang menimba mereka, itu indallah, sudah tercatat di sisi Allah sebagai hukum sebab akibat. Walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Nah, makanya ini adalah diketahui. Kenapa diketahui? Karena hukum alam. Makanya menggunakan kata ya'lamun, tapi merekanya la ya'lamun. Harusnya kan ya'lamun, tetapi mereka la. Jadi mereka itu adalah la. Harusnya ya'lamun, tapi mereka la ya'lamun. Tidak mereka mengetahuinya. Jadi harusnya ini menjadi pengetahuan, artinya bahwa ini sudah menjadi pengetahuan umum. Kalau kita memilih sebab-sebab yang baik, pasti yang muncul adalah yang baik juga. Kalau kita milih sebab-sebab yang buruk, pasti yang muncul sebagai akibat adalah buruk juga. Nah, jadi itu jemaah sekalian sudah menjadi hukum, namanya hukum alam, dan berarti hukum Allah SWT melalui rangkaian proses alamiah. Waqalu, dan mereka berkata, mahma ta'tina bihi min ayatin litas harana. Bapak Ibu perhatikan, ini kejadian ini adalah setelah Nabi Musa sebelumnya di atas telah mengalahkan tukang-tukang sihir yang dipilih oleh mereka sendiri. Fir'aun dan orang-orangnya yang memilih tukang-tukang sihir dari berbagai daerah penjuru, lalu kemudian didatangkan ke kota untuk mengalahkan Musa. Tapi setelah tukang-tukang sihir itu kemudian sujud kepada Musa, ternyata mereka masih tetap yakin kalau yang dilakukan Musa itu bukanlah mukjizat, bukanlah tanda kerasulan, bukanlah tanda kebesaran Allah yang membacking Nabi Musa, tetapi tetap yakin Nabi Musa adalah tukang sihir besar. Di sini kita lihat lagi. Kalau mereka berkata, mahma ta'tina bihi min ayatin litas harana. Nih, muncul lagi di sini kata-kata litas harana. Untuk menyihir kami. Jadi setiap saat mereka mengulang-ulangi bahwa Musa itu adalah tukang sihir. Ya. Jadi ini jemaah sekalian berbahagia, seperti kata pepatah. Jadi kalau seseorang kita mau rusak, maka kita membuat cerita buruk tentangnya, atau kita bikin tuduhan itu diulang-ulangi terus-menerus, lama-kelamaan orang terima sebagai sesuatu yang benar. Jadi walaupun itu telah mengklarifikasi, tetapi tetap aja dipelihara tuduhan-tuduhan buruk itu. Pada akhirnya tuduhan buruk itu oleh massa, oleh masyarakat diterima seakan-akan menjadi kebenaran. Ya. Nah di sini juga mereka mengulang-ulangi Musa itu adalah tukang sihir, padahal sudah terverifikasi bahwa bukan sihir. Terbukti ada tukang sihir sendiri kemudian mengakui Musa sebagai Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan tukang sihir itu kemudian menyerahkan dirinya kepada Allah. Wa inna ila rabbina munqalibun. Mereka mengatakan kepada Tuhan kami, yaitu Tuhannya Musa dan Harun, adalah munqalibun. Kami kembali ke sana. Nah, jadi kemudian bagaimana responnya penduduk Mesir? Qalu, mereka mengatakan, setelah ditimpa hal-hal yang buruk, misalnya menyalahkan kepada Musa. Waqalu, dan berkata, mahma itu adalah ya apa saja. Mahma itu apa saja. Mirip bahasa Inggris whatever, whatsoever. Jadi whatsoever. Waqalu, apa saja. Ta'tina, yang kamu bawakan kepada kami Musa, apa saja yang kamu datangkan kepada kami, min ayatin, dalam bentuk tanda, min ayatin dalam bentuk tanda, ya. Maksudnya tanda di sini yang kelihatannya memukau, itu kan seperti tongkat jadi ular.
tangan dimasukkan ke saku keluar menyala, itu adalah ayat. Tapi apa kata mereka? Ya, kata mereka litasharana. Litasharana. Ya, tanda-tanda yang kamu tunjukkan kepada kami itu adalah kamu bermaksud untuk apa? Menyihir kami. Litasharana biha. Untuk menyihir kami. Ya, karena ini adalah sihir, apa kata mereka? Fama nahnu laka bimu'minin. Maka kami, ya kata mereka, maka kami kepada kamu tidak mungkin beriman. Nahnu laka bimu'minin. Kami tidak mungkin beriman. Ya. Fama, maka tidak mungkin kami, nahnu laka kepada kamu, bimu'minin beriman. Jadi di sini tidak mungkinnya di sini nih. Fama, maka tidak mungkinlah nahnu kami laka kepada kamu wahai Musa bimu'minin. Fa arsalna alaihim tufan. Lalu kemudian karena mereka tidak berubah, Allah timpakan lagi ya kejadian-kejadian buruk. Sebagai apa? Sebagai tadi caranya Allah membuat mereka tadarraun. Ingat, tadarraun, mereka merendah. Karena mereka tidak mempan tadi yang di atas, lalu kemudian farsalna alaihim tufan. Lalu kemudian kata Allah, kami utus kepada mereka at-tufan. Farsalna, jadi arsalna di sini Pak Uskren, namanya arsalna kami utus. Jadi yang namanya rasul tidak selamanya harus manusia. Berarti karena farsalna kami utus, berarti yang menjadi utusan di sini adalah topan. Ya. Jadi di sini ada topan. Jadi ada topan. Ya, ini tofan. Jadi Bapak Ibu yang saya berbahagia, topan bahasa Indonesia dari bahasa Al-Quran ternyata. Ya, tofan. Ya, menjadi topan, ingat angin topan. Jadi ditimpakanlah kepada mereka at-tufana. At-tufan itu topan, berarti anginnya sangat kencang. Ya, menghancurkan kehidupan mereka. Tetapi mereka tidak sampai mati, massal. Jadi hanya ditimpakan kejadian-kejadian seperti itu. Farsalna alaihim tufana. Kami timpakan kepada mereka at-tufan. Baru apa lagi? Kami timpakan juga kepada mereka al-jarada. Al-jarada adalah belalang. Al-jarada. Ya. Jaradatun itu adalah bentuk tunggalnya. Jaradatun, kalau bentuk tunggalnya. Al-jaradatu itu adalah bentuk tunggal. Al-jarada, tok marbutannya dihilangkan menjadi bentuk jamak, belalang. Ya. Belalang ini biasanya yang merusak tanaman padi dan semacamnya. Belalang. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian, ditimpakan kepada mereka, dan ini berbeda-beda waktunya. Tofan dulu, ya, topan. Setelah selesai topan, belum juga mereka berhenti menyebut Musa sebagai tukang sihir, bahkan melecehkan Musa dan orang-orang bersamanya, ditimpakan lagi kepada mereka al-jarada, belalang. Negeri mereka diserang dengan belalang dari berbagai penjuru. Selesai, lalu kemudian tidak berubah juga, datang lagi al-kummal. Jadi al-kummal di sini, ya. Al-kummal yaitu kutuh. Al-kummal. Kalau bentuk tunggalnya adalah al-kamal. Al-kamal itu adalah kutu. Tapi kalau pakai kaf itu adalah kamal, sempurna. Ini al-kamal. Jadi al-kummal itu adalah kutu untuk jamak daripada al-kamal. Ditimpakan kepada mereka kutu. Jadi tadinya belalang, selesai datang kutu. Tanaman-tanaman mereka semuanya kena kutu sehingga hancur. Ya. Selesai itu kemudian buat dafade. Kemudian ditimpakan kepada mereka dafade, yaitu katak. Timpakan kepada mereka ad-dafade, katak. Ya. Dafade. Ya. Dafda'u bentuk tunggalnya. Ad-dafade ditimpakan kepada mereka katak. Wadama, dan kemudian darah. Ditimpakan kepada mereka darah. Apa artinya darah? Yaitu apa namanya, air mereka semuanya. Air mereka, air apa saja, termasuk air minum mereka, air sumur mereka tiba-tiba berubah jadi merah seperti darah, persis seperti darah. Makanya disebut dengan adam, wadama, dan darah. Jadi tofan selesai, datang belalang, belalang selesai, datang kutu, kutu selesai, datang katak, katak selesai, datang darah. Air semuanya berubah jadi merah darah. Ayatin, nah kata ayat ini dari sisi Allah, dari sisi Nabi Musa, itu adalah ayat. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi ayatin, tanda-tanda kebesaran Allah,
untuk membuat mereka semuanya, hati mereka itu menyadari tentang kelemahan mereka, dan supaya mereka mau menerima nasihat-nasihat Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ayatin mufassalatin, itu adalah ayat yang mufassalat, maksudnya terjelaskan dengan baik. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang tidak lazim, tidak lumrah. Tapi apa yang terjadi dengan kejadian itu? Yang terjadi adalah fastakbaru. Yang terjadi adalah fastakbaru. Ingat, fastakbaru sifat daripada iblis. Ya, ayat yang sangat terkenal sering kita ungkap adalah surat Al-Baqarah ayat 33 atau 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara. Aba wastakbara. Mereka enggak dan istikbar. Nah, di sini fastakbaru. Artinya apa? Mereka telah menjadi bagian daripada wilayah iblis. Berarti mereka telah ada bersama dengan iblis. Nabi Musa memanggil mereka untuk pindah wilayah. Kemana? Wilayahnya Allah SWT yang diamanahkan melalui Musa. Diamanahkan melalui Musa. Dan berwilayah kepada Musa, meninggalkan wilayahnya iblis, karena wilayah iblis adalah istakbara, pindah berwilayah kepada wilayah Musa, ini yang disebut dengan ahad. Tetapi apa yang terjadi? Fastakbaru. Wa kanu qauman mujrimin, sehingga menjadilah mereka mujrim. Apa namanya mujrimin? Di sini terjemahnya berdosa. Aslinya mujrim sebetulnya adalah melakukan kejahatan. Wa kanu qauman mujrimin, dan mereka adalah kaum yang terus melakukan kejahatan. Kejahatan terutama dilakukan kepada orang yang paling lemah di antara mereka, yaitu Bani Israel yang mereka perbudak. Kemudian walamma waqa'ah alaihimur rijzu, tatkala ditimpakan kepada mereka, alamma waqa'ah, tatkala terjadi pada mereka, yaitu ar-rijz. Di sini kita temukan kata ar-rijz. Ar-rijz secara harfiah bukan azab, sama ar-rijz itu kemurkaan Tuhan. Ar-rijz itu adalah kemurkaan Tuhan. Jadi walamma waqa alaihimur rijz, tatkala Allah menimpakan atau tertimpa kepada mereka ar-rijz, kemurkaan dari Allah, hal-hal yang buruk, ya tadi seperti misalnya tadi darah, katak, kutu, belalang, topan. Setiap kali terjadi, datang topan tadi pertama kali, qalu, mereka datang. Ya tatkala topan datang, tidak selesai-selesai, lalu kemudian qalu, mereka berkata, mereka datang menjumpai Musa. Ya Musa, wahai Musa, udah ulana rabbaka. Baru dia minta, wahai Musa, coba mintalah kepada Tuhanmu. Kata-katanya di sini adalah Tuhanmu. Mintalah kepada Tuhanmu. Udah ulana rabbaka. Berdoalah untuk kami, lana untuk kami. Rabbaka kepada Tuhanmu. Bima ahida indaka. Nah, muncul di sini karena tentang ahid. Ahida itu artinya ahad, yang ada bersamamu, di sisimu. Bima ahida indaka, sebagai bukti ahad yang kamu pegang, sebagai bukti otoritas wilayah yang kamu pegang. Jadi udah ulana rabbaka bima ahida indak. Coba mintalah kepada Tuhan. Lain kasyafta annar rijza, seandainya engkau wahai Musa, jadi lain seandainya kasyafta, engkau bisa menghilangkan, mengangkat. Ingat kata-kata mukasyafa. Seandainya engkau Musa kasyafta, engkau bisa mengangkat anak dari kami ar-rijz ini, petaka, la nu'minunna. Ini kata-katanya la nu'minanna. Ini sampai di sini Bapak Ibu jemaah sekalian, kalau ngerti bahasa Arab sedikit, menggunakan lam taukid. Ini ada lam taukidnya nih. Ya. Gunakan lam taukid. La nu'minanna, ada lamnya di sini. La nu'minanna, kami pasti akan beriman. Coba. Wahai Musa, kalau kamu bisa menghilangkan ini petaka, musibah dalam bentuk tofan dari kami, maka kami berjanji, la nu'minanna laka, kami akan beriman kepadamu. Ya. Kepadamu, kata-kata ini jelas kepadamu. Wala nursilanna, dan kami akan melepaskan. Ya, ini kata-kata ini muncul. Wala nursilanna. Kami akan melepaskan.
kami akan mengutus, melepaskan Bani Israel untuk pergi bersama dengan kamu maka. Jadi wala nursilanna maka Bani Israel. Kami akan melepaskan pergi bersamamu Bani Israel. Asalkan catatannya kamu bisa mengangkat musibah ini. Jadi satu, kami akan beriman kepada kamu. Dan yang kedua adalah kami akan melepaskan Bani Israel dari penindasan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang sangat berbahagia? Ayat 135. Falamma kasyafna anhumur rijza. Tatkala kami, ya kata-kata ini, falamma tatkala kami, kasyafna mengangkat, anhum dari mereka, ar-rijza. Ya. Tatkala kami mengangkat dari mereka ar-rijz itu, ya, rijz ini, petaka tadi, ila ajalin hum balighuh. Tatkala kami hilangkan, angkat dari mereka ar-rijz, ila ajalin sampai batas hum balighuh, sampai batas yang mereka janjikan, sampai batas yang mereka inginkan, yaitu ketika semuanya sudah selesai, topan sudah selesai, akibatnya sudah hilang, kami akan beriman, kami akan melepaskan Bani Israel. Tapi apa yang terjadi? Izahum, maka dengan serta-merta, izahum yang kusun, mereka tiba-tiba ingkar semuanya. Ya. Jadi setelah kejadiannya berlalu, izahum yang kusun, mereka ingkar semuanya. Padahal Nabi Musa kan masih bersama dengan mereka. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini kejadian-kejadian terjadi bahwa Nabi, Rasul, atau agama hanya dibutuhkan untuk mengusir petaka-petaka. Jadi agama hanya dibutuhkan pada saat mengusir petaka-petaka. Ini yang disebut dengan menggunakan agama sebagai alat. Begitu tidak dibutuhkan, ditendang begitu saja. Ya, izahum yang kusun, mereka ingkari. Kalau sudah berlalu itu musibahnya, kepentingan sudah tidak ada, dibuang begitu saja. Ya. Begitulah juga kemudian berikutnya, fantakamna minhum, sehingga itu tadi ya, cerita ini tadi berkali-kali terjadi tadi nih. Jadi berkali-kali. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini tadi kejadian berkali-kali terjadi. Topan selesai, datang tadi apa namanya? Belalang. Belalang selesai, datang Nabi Musa berdoa, selesai belalang, datang kutu. Ya. Selesai kutu karena Nabi Musa berdoa, datang katak. Selesai katak karena Nabi Musa berdoa, datang darah. Begitu seterusnya. Tetapi setiap kali selesai musibahnya, mereka mengulangi kembali ayat 135 ini. Izahum yang kusun, dengan serta-merta mereka kemudian ingkar. Nah sehingga sampailah pada pembinasaan. Jadi Bapak Ibu lihat tadi yang namanya ar-rijz hanya menimpakan musibah-musibah pada kehidupan mereka. Tidak sampai pada tingkat menghancurkan kehidupan nyawa mereka. Tidak sampai pada membinasakan hidup mereka. Yang ada adalah hanya merusak sumber-sumber kehidupan mereka saja. Ya, topan merusak sumber kehidupan mereka. Katak merusak sumber kehidupan mereka. Belalang dan kutu dan darah merusak sumber kehidupan mereka. Nah, tapi ternyata mereka tidak mempan. Akhirnya kemudian ayat 136, Allah mengatakan, fantakamna minhum. Lalu kemudian kami menghukum mereka. Kita sudah bahas sebelumnya tentang intakamna. Intakama yantakimu menjadi intiqam. Ya, zuntiqam. Azizun zuntiqam. Allah mengatakan fantakamna minhum, lalu kami menghukum mereka. Bagaimana cara menghukumnya? Fa'agrakna, yaitu dengan menenggelamkan. Fa'agraknahum fil yammi, kami tenggelamkan mereka ke dalam laut. Fa'agraknahum fil yammi, kami tenggelamkan mereka ke dalam laut. Nah, siapa yang ditenggelamkan? Nih, Tuhan hanya memilih benar-benar yang bersalah saja, yaitu Fir'aun dan orang-orang yang menyertai Fir'aun. Jadi nanti ditenggelamkanlah mereka ke dalam laut. Fa'agraknahum fil yammi, dan Allah mengatakan itu bukan sebetulnya dari Allah. Tetapi apa? Bi'annahum, disebabkan, ingat. Jadi Departemen Agama juga bagus menggunakan kata sebab, walaupun dalam kurung. Ya. Artinya apa? Pilihan mereka
dengan mengingkari selalu janjinya kepada Nabi Musa, itu adalah sebab. Ya, sebab yang mereka ciptakan. Bi'annahum, karena disebabkan mereka kazzabu, mendustakan. Ya, ini selalu berdusta. Bi'annahum kadzabu biayatina, selalu berdusta, mendustakan ayat-ayat kami. Jadi setelah ayat datang dengan berhenti semuanya ditolak lagi. Jadi kazzabu biayatina, karena mereka selalu mendustakan ayat-ayat kami. Wa kanu anha ghafilin, dan mereka semuanya adalah orang-orang yang lalai. Lalai dari mana? Lalai dari dua, lalai dari perjalanan hidupnya menuju ke akhirat, dan lalai dari perjalanan ruhaninya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi, lalai dari mana? Lalai dari perjalanan hidupnya menuju kepada akhirat. Bapak Ibu sekalian, siapapun kita semuanya, termasuk saya secara pribadi, waktu ke waktu bertambah usia kita. Di sini kita berjumpa hari Rabu ini, bertambah 2 hari setelah kita berjumpa hari Senin kemarin, bertambah 1 minggu setelah berjumpa hari Rabu yang lalu, bertambah sudah 1 bulan lebih setelah kita berjumpa di bulan Ramadan. Itu artinya apa? Kemana kita perginya? Menuju kepada satu titik perpisahan antara kita dengan dunia ini yang namanya kematian. Siapapun termasuk kita. Dan kemana kita pergi setelah itu? Kepada akhirat. Orang-orang ini adalah lalai ke sana. Lalai bahwa perjalanan hidupnya itu menuju kepada akhirat. Yang kedua adalah lalai bahwa perjalanan ruhnya, jiwanya harusnya menuju kepada Allah SWT sebagai sumber segala sesuatu. Dari sisi ruhania, dari sisi eksistensi, kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan kita semuanya sedang berjalan, sedang bersafar, sedang musafir kembali kepada Allah SWT. Siapapun kita. Hari ini adalah, saat ini adalah tahun 2020. 10 tahun ke depan itu sudah 2030. Tidak ada di antara kita yang bisa menjamin untuk 10 tahun ke depan kita masih hidup. Jangankan 10 tahun ke depan, esok, lusa, atau 1 tahun ke depan, tidak ada di antara kita yang menjaminnya. Apa sebabnya? Kita ini adalah makhluk yang sangat lemah. Itu yang disebut dengan mereka lalai. Mereka lalai dari kenyataan-kenyataan seperti ini. Terbukti di mana sekarang Fir'aun sudah tidak ada. Kita pergi ke Mesir menyaksikannya, hanyalah mumi, seperti kayu saja statusnya. Padahal tadinya adalah raja di raja, ditakuti, diikuti. Banyak orang menentang Nabi karena terpengaruh oleh Fir'aun. Begitu besarnya circle of influence-nya Fir'aun pada saat itu. Tapi di manakah sekarang Fir'aun? Fir'aun hanyalah mumi yang tak berdaya. Kemudian wa arasnal qaumal ladzina kanu yastadafuna. Di sini muncul jemaah sekalian janji Allah kepada mereka. Kami wariskan bumi ini. Ya, jadi kami wariskan bumi ini. Beberapa kali kita sudah bahas sebelumnya tentang warisan bumi. Kami wariskan, apa yang diwariskan adalah al-ardah ini. Yang diwariskan adalah ini, masyarikal ard. Yang diwariskan adalah masyarikal ard dan magaribaha. Kami wariskan kepada siapakah diwariskan itu? Kepada kaum. Kepada kaum alladzina kanu yustadafuna. Yang tadinya adalah yang yustadafuna, ditindas, dilemahkan. Berarti artinya jemaah sekalian berbahagia, sejarah akan bergerak meruntuhkan kaum mustakbirin, kaum arogan, kaum hegemonik. Jadi komunitas-komunitas, bangsa-bangsa atau aliansi-aliansi yang bersifat hegemonik, yang bersifat kolonialistik, yang bersifat imperialistik, pasti akan hancur berdasarkan ayat ini dan akan digantikan oleh komunitas populasi yang tadinya mengalami mustadafin, mengalami penindasan, mengalami pelemahan, mengalami perampasan hak-hak hidupnya. Wa arasnal qaumal ladzina kanu yustada'afuna. Dan kami wariskan timurnya bumi dan baratnya, atau timur barat, dari timur sampai ke barat bumi ini kepada kaum yang tadinya dilemahkan. Bapak yang saya berbahagia, konsep Al-Quran ini menentang konsep dialektika materialis yang digagaskan oleh Marxisme dan diteruskan oleh tokoh-tokoh komunisme yang lain. Bahwa untuk mencapai masyarakat yang sempurna, harus selalu terjadi perseteruan. Selalu terjadi tesis dan antitesis. Selalu harus berbenturan. Ya, pada zaman dulu berbenturan antara
kalangan feodal dengan kalangan rakyat biasa, kemudian berbenturan antara tuan-tuan dengan kemudian budak-budaknya, lalu kemudian belakangan berbenturan antara kaum kapitalis dengan buruh-buruhnya ataukah kaum proletarnya, selalu berbenturan. Ya, Al-Quran mengatakan tidak. Kita lihat jemaah sekalian, Nabi Musa tidak membenturkan. Ingat, Nabi Musa tidak membenturkan Bani Israel yang tertindas dengan Fir'aun. Nabi Musa tidak membenturkan antara Bani Israel yang tertindas dengan bangsa Mesir. Kalau begitu dia tidak datang sebagai nabi, dia datang sebagai provokator, membenturkan, membuat pertumpahan darah dan kerusakan di muka bumi. Nabi Musa tidak begitu pendekatannya. Nabi tidak begitu pendekatannya. Pendekatan Nabi adalah pendekatan cinta, pendekatan kasih sayang, pendekatan kemanusiaan. Kata Nabi, selamatkanlah saudaramu yang menindas dan yang ditindas. Selamatkanlah saudaramu yang menindas dan yang ditindas. Bukan membenturkan keduanya. Baru mengambil keuntungan di antara kejadian itu. Dan inilah yang disebut dalam dunia Marxisme dengan revolusi sosial. Revolusi komunis. Jadi Al-Quran mengatakan, wa arasnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyarikal ardi wa magharibaha. Lalu kami wariskan bumi timurnya dan baratnya bumi kepada kaum yang tadinya tertindas. Alladzi barakna fiha, yaitu timur baratnya bumi yang kami berkahi. Barakna fiha. Jadi ingat jangan sekali kalau kita lihat di sini, kami wariskan setelah kehancuran Fir'aun tadinya. Tapi apakah benar mereka nantinya mewarisi? Nah, nanti kita lihat di bawah, ternyata tidak. Ya, jadi artinya apa? Tuhan mempersiapkan itu sebetulnya. Mereka sudah memberikan peluang untuk mewarisi bumi pada saat itu. Tapi karena tidak, maka pasti akan terjadi belakang hari. Jadi yustada'afuna masyarikal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Supaya apa? Tammat kalimat rabbikal husna. Supaya selesailah semua urusan Tuhan. Jadi artinya tujuan penciptaan sudah tercapai. Yaitu tegaknya kemanusiaan secara menyeluruh. Tegaknya kemanusiaan secara menyeluruh, yaitu bahwa manusia yang diciptakan Tuhan benar-benar telah berhasil menjalankan tugas-tugas kekhalifahannya di bawah bimbingan, arahan, dan panduan manusia suci, dalam hal ini Musa dan Harun. Wa tammat kalimat rabbikal husna ala Bani Israel. Sehingga dengan begitu selesailah ketetapan-ketetapan Allah kepada Bani Israel. Ya, Bani Israel. Jadi Bani Israel dipersiapkan untuk itu. Bima sabaru, karena mereka sabar. Menerima apa? Penderitaan tadi di Mesir. Ya. Wadammarna maka nayasna'u Fir'aun. Sebaliknya, lalu kami hancurkan Fir'aun. Dammarna maka nayasna'u Fir'aun. Akibat perbuatan daripada Fir'aun. Ya. Wa kaumuhu, dan kaumnya. Wa kanu wa makanu ya'rishun. Dan mereka tidak bisa bangun lagi. Dan apa yang mereka bangun maksudnya? Ya'rishun. Jadi, maka hancurlah nanti Fir'aun. Kata-kata yasna'u itu apa mereka buat, maksudnya peradabannya, pembangunannya, wa kaumuhu, dan kaumnya, wa makanu ya'rishun, dan apa saja mereka buat. Jadi apa namanya, tenaga, energi dibuat sedemikian rupa, lalu kemudian hancur semuanya. Dan kita tahu Bapak Ibu sekalian, setelah hancurnya nanti Fir'aun di sini, maka hancur pula lah peradaban ilmu pengetahuan di Mesir, lalu nanti pindah ke Yunani. Jadi nanti dari Mesir itu perpindahan peradaban pergi ke Yunani. Makanya kalau kita belajar Yunani, ya filosof-filosof pertama itu seperti Thales, sekitar 600-700 tahun sebelum Masehi. Karena sebelum itu adalah di Mesir, ini kurang lebih 1000 tahun sebelum Masehi. Ya, di Mesir nanti berjaya, terus kemudian pindah ke Yunani. Thales, Anaximandros, Anaximenes, dan sebagainya. Lalu kemudian diteruskan ke bawah lebih sistematis pada zamannya Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Puncaknya boleh dikatakan sistematika pengetahuan itu adalah pada zamannya Aristoteles. Nah, jadi kesimpulannya berdasarkan ayat ini, wadammarna makana yasna'u fir'aunu wa qaumuhu. Jadi peradaban yang dibangun sedemikian rupa, tenaga sumber daya yang dihabiskan, sampai mereka lupa kepada Tuhan demi membangun peradaban, akhirnya hancur begitu saja. Kalau kita membangun peradaban seperti ini, setelah peradaban mewah seperti yang kita lihat di Mesir sekarang dengan piramida-piramidanya,
lalu kemudian hancur begitu saja, apakah bukan ini yang disebut dengan membuat rumah pasir? Jadi orang yang membangun peradabannya tidak based on ketuhanan, tidak berdasarkan relasi dengan dunia atas, maka pada akhirnya akan seperti membangun istana pasir di pinggir laut. Begitu datang ombak sekali semuanya tersapu bersih. Kemudian ayat berikutnya, wajawazna bi Bani Israel. Nah sekarang jadi setelah itu kemudian pergilah Nabi Musa meninggalkan Mesir tadi. Ya, kenapa? Karena selamat. Jadi ceritanya tadi, cerita singkatnya, Fir'aun tadi ditenggelamkan di sana. Nanti kita ketemu cerita yang lebih sempurna, lebih lengkap lagi di tempat lain. Ceritanya Nabi Musa menyeberangkan mereka dengan tongkat, tongkatnya membelah lautan, lautan terbelah, Bani Israel semuanya menyeberang, lalu kemudian menyusul di belakang Fir'aun dan orang-orang bersamanya, lalu kemudian mereka ditenggelamkan setelah Nabi Musa dan orang-orang bersamanya semuanya selamat. Nah, kemudian masuk wajawaz Nabi Bani Israel. Lalu kemudian kami seberangkan. Jawazna kami seberangkan. Bani Israel. Bani Israel. Diseberangkan kemana? Yaitu melalui lautan. Melewati laut. Al-Bahrah. Atau ala qaumin. Tetapi apa yang terjadi? Nah, dari sini kita lihat apa yang saya katakan tadi atas. Harusnya mereka mewarisi bumi, tetapi kenapa tidak terjadi? Cobalah lihat. Setelah mereka menyeberang lautan, yaitu menyeberang Laut Merah, dengan mukjizat yang dipertontonkan oleh Musa kepada mereka, tetapi setelah mereka berjalan, dan dalam perjalanan itu disertai lagi dengan mukjizat demi mukjizat, perjalanannya melintasi padang pasir gurun yang sangat ganas, ini namanya Timur Tengah, panasnya tidak ketulungan, padang pasir ini, karena ini namanya orang pelarian, tidak mengikuti alur yang sesungguhnya, maka mereka nyebrang, begitu sampai di sebelah panas luar biasa, tapi Allah melalui Nabi Musa selalu memberikan pertolongan kepada mereka, untuk menghindari panas, Allah selalu mengirim mereka awan di siang hari. Perjalanan mereka selalu di atasnya ada awan, sehingga mereka adem. Mereka ternaungi. Kalau mereka lapar, Allah minta kepada Nabi Musa supaya meminta kepadanya makanan dari langit. Datanglah makanan dari langit, namanya al-manna was-salwa. Kalau mereka haus, Allah menyuruh Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke batu, lalu dari batu keluarlah 12 mata air. Begitu seterusnya, sepanjang perjalanan. Tetapi ketika sampai di suatu perkampungan besar, negeri besar, belum sampai ceritanya ke ke Yerusalem, ke Baitul Maqdis, melewati suatu perkampungan besar, atau ala qaumin, dia mendapati suatu kaum. Atau ala qaumin. Apa yang terjadi di negeri itu? Kaum itu yakufuna. Kaum itu adalah yakufuna. Kata yakufuna itu Pak sekalian di sini Departemen Agama menerjemahkan mereka menyembah. Yakufuna itu adalah dari kata itikaf. Ya, itikaf. Jadi itikaf artinya apa? Berkonsentrasi. Ya, itikaf berketerusan. Ya, berketerusan melakukan sesuatu namanya kefuna. Kalau kita itikaf kan berketerusan. Kalau cuma datang ke masjid salat baru keluar tidak disebut itikaf. Itikaf kalau berketerusan tinggal di masjid. Jadi yakufuna, mereka berketerusan. Ya, menyembah. Apa yang disembah? Ala asnam, patung-patung. Ini asnam. Jadi mereka menyembah al-asnam. Ya. Jemaah sekalian, kalau kita nanti berjumpa doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah Rabbana. Dia mengatakan dalam doanya, Allahumma Rabba, ya Allah Tuhan kami, ij'al hadzal balada amina. Allahumma ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah al-asnam. Itu doanya Nabi Ibrahim. Ya. Wa baniya an na'budal asnam. Rabbi jal hadzal balada amina wajnubni dan jauhkanlah aku wa baniya dan anak-anakku an na'budal asnam dari menyembah patung-patung berhala-berhala. Tetapi sebaliknya umatnya Nabi Musa, padahal ini kan Nabi Ibrahim adalah kakek mereka di atas. Ya. Nabi Musa jauh sebelumnya.
Nabi Ibrahim. Nah, tapi apa yang terjadi? Mereka mengatakan ala asnam, mereka ketika menyaksikan orang menyembah berhala-berhala, apa kata mereka? Qalu. Mereka mengatakan, jadi ketika mereka melihat menyembah berhala, sembahannya adalah berhala yang disembah baginya. Apa kata mereka? Qalu, ya Musa, wahai Musa. Mereka datang, ya Musa, ij'al lana, jadikanlah bagi kami. Maksudnya buatkanlah untuk kami. Coba kepada Nabi, Bapak Ibu bisa bayangkan ini, kepada nabinya, kepada Musa yang datang kepadanya merupakan utusan Allah. Ya, kenapa harus ada utusan Allah? Karena Allah kita tidak jangkau dengan panca indera kita tidak sanggup menjangkau itu. Jangankan menjangkau Allah, mata kita menjangkau ujungnya alam semesta saja tidak sanggup. Ya. Mendengarkan saja apa yang terjadi di permukaan matahari, kuping kita tidak sanggup. Padahal berdasarkan para ilmuwan ahli astronomi, bahwa kalau kita seandainya bisa mendengar apa yang terjadi di permukaan matahari, itu pasti gemuruhnya luar biasa. Nah, tetapi jemaah sekalian, sebagian tidak terdengar oleh kuping kita. Bagaimana pula dengan Allah Subhanahu wa taala yang bukan benda. Lalu ya Musa, mereka berkata, wahai Musa, ij'al lana, buatkanlah bagi kami ilahan, Tuhan-Tuhan, patung-patung. Kama sebagaimana yang mereka lakukan itu alihah, Tuhan-Tuhan. Jadi ij'al lana ilahan kama lahum alihatan. Buatkanlah bagi kami ilah sebagaimana Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu. Kama lahum alihatun, sebagaimana Tuhan-Tuhan mereka. Bapak Ibu bisa bayangkan ini. Kepada nabinya dia ngomong begitu, kepada ustadz saja kan susah kalau kita minta. Masa kita datang ke ustadz disuruh bikinkan patung? Kalau kita datang ke pemahat cocok. Tapi ini datang ke nabi yang dia tahu adalah merupakan utusan Allah. Ya. Jadi artinya dari sini kita tahu bahwa mereka menerima Musa seperti mana tadi bangsa Mesir menerima Musa, yaitu tukang sihir. Jadi bagi mereka semua yang diperlihatkan Musa ini seperti sihir saja. Dia tidak melihat itu adalah bahwa ada kekuatan ilahiyah di belakangnya. Mereka tidak sampai ke sana. Jadi artinya apa? Cara pandangnya itu belum mampu melampaui, belum beyond, belum transenden daripada alam materi. Jadi ini sebetulnya masih terkungkung oleh materialisme. Masih mereka berpendapat dan menyadari bahwa realitas satu-satunya adalah alam materi. Realitas satu-satunya adalah alam kasat mata ini, alam indrawi. Kalau mereka berilmu ini pasti penganut empirisme namanya. Kalau mereka berideologi, pasti ideologinya juga adalah materialisme historis juga. Kenapa? Karena mereka tidak memahami bahwa yang mengutus Musa itu adalah Tuhan yang di luar, beyond panca indera mereka. Buktinya mereka minta kepada Musa untuk bikin Tuhan-Tuhan. Berarti dia tidak tahu kalau yang menyuruh Musa adalah Tuhan. Artinya dengan patuh kepada Musa, hakikatnya sudah patuh kepada Tuhan. Tapi kenapa mereka meminta dibuatkan lagi Tuhan-Tuhan seperti itu? Makanya apa kata Tuhan, Nabi Musa? Coba lihat. Qala, Nabi Musa menjawab. Qala, Nabi Musa menjawab. Ya. Innakum, kalian ini, sungguhnya kalian ini adalah apa? Adalah kaumun tajhalun. Tajhalun itu lawan daripada ta'qilun. Jadi akal itu lawannya adalah jahal. Perhatikan sekalian. Akal itu adalah lawannya jahal. Ya. Jadi akal lawannya jahal. Nah, jadi kita lihat jemaah sekalian seru bahagia, akal, ya. Aklun itu adalah lawannya adalah jahlun. Jahlun. Aklun, jahlun. Apa artinya sekali? Kalau akal ini adalah kerja-kerja analisis. Ya. Jadi akal ini adalah kerja-kerja analisis. Menganalisa sehingga kemudian sampai kepada kesimpulan-kesimpulan. Jemaah sekalian, kalau kita mengandalkan diri kita pada hafalan, sebetulnya
lebih banyak yang pernah kita ketahui yang kita tidak hafal lagi ketimbang yang masih kita hafal. Masih banyak. Hafalan sekolah SD kita, SMP kita, SMA rata-rata kita sudah lupa. Ya, bahkan yang sudah lama tamat dari perguruan tinggi, pelajaran waktu kuliah dulu juga sebanyakan kita sudah lupa. Jadi kalau kita bertumpu pada ingatan, kita juga sebetulnya tidak ada apa-apanya. Lalu apa yang menyebabkan kita masih bisa eksis sekarang? Bisa mengurusi bisnis kita, masih bisa ke berbagai negara dan kita tidak tersesat. Karena masih ada akal. Akal fungsinya bukan ingat, tetapi analisa, analisis. Jadi fungsi akal adalah analisis. Apa analisisnya? Ya sesuai dengan hukum-hukum akal. Ya, analisisnya mengatakan bahwa yang namanya sebagian pasti lebih kecil daripada keseluruhan. Kalau tadinya saya meninggalkan rumah menuju ke utara, maka kalau saya balik ke rumah saya pasti harus ke selatan. Itu akal mengatakan begitu. Pasti hukumnya adalah kebalikannya. Akal itu mengatakan bahwa setiap kejadian pasti ada sebabnya. Itulah sebabnya setiap ada kejadian pasti kita tanya, kenapa? Why? Kenapa? Karena kita ingin tahu sebabnya. Asal ada teman kita meninggal dunia pasti kita tanya, kenapa? Ada teman kita yang sakit pasti kita tanya, kenapa? Setiap saat manusia bertanya kenapa, bukan hanya kita, tapi anak-anak kita yang belum akil balik pun, mereka sudah sangat pasti bertanya kenapa. Kenapa? Karena itu adalah potensi yang dimiliki oleh akal kita. Artinya apa? Akal sendiri mengakui adanya hukum sebab akibat. Ketika kita tanya orang dia sudah kerja anaknya, biasa kita tanya gajinya berapa. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada, di dalam akal kita ada hukum matematika. Begitu ada teman kita beli mobil baru, kita tanya harganya berapa. Selalu kita tanya berapa. Kenapa? Dalam diri kita, dalam akal kita selalu ada matematis. Yang namanya matematika itu eksakta. Yang namanya sebab akibat juga eksakta. Ingat, yang namanya akibat selalu niscaya bagi sebab, tidak pernah meleset. Akal kita. Nah, siapa yang tidak menggunakan akalnya, keluar dari hukum-hukum itu, namanya jahlun. Ini dia. Seperti tadi misalnya, ketika umatnya Nabi Musa, tiba-tiba meminta kepada Musa untuk membuatkan Tuhan. Nah, Tuhan, apa kata Nabi Musa? Itu adalah jahil. Ya. Innakum qaumun tajhalun. Kalian adalah orang yang jahil. Qala innakum qaumun tajhalun. Nabi Musa berkata, kalian ini adalah qaumun tajhalun. Adalah orang yang jahil, bodoh bahasa kitanya. Dari kata tajhalun lahir kata jahiliyah. Ya, jahiliyah. Jahiliyah itu artinya orang yang tidak mengikuti hukum-hukum akal. Jadi innakum qaumun tajhalun. Kalian adalah bodoh. Kenapa? Saya datang diutus Tuhan, kok kenapa kamu bikin Tuhan? Hebatnya lagi, yang namanya Tuhan kita yang bikin. Kamu suruh saya bikin. Masa Tuhan kita bikin? Kalau Tuhan kita bikin, berarti bikinan kita lebih rendah dari kita. Harusnya bikinan kita yang menyembah kita. Bukan terbalik. Kita yang bikin, kita sembah. Ini kan kebodohan namanya. Tidak sesuai dengan hukum hierarki sebab akibat. Kalau kita yang bikin dia, berarti sebabnya kita. Akibatnya dia. Nah, yang namanya akibat selalu harus patuh kepada yang sebab. Bukan terbalik. Ya, akibat mesti bagi sebab. Bukan sebab mesti bagi akibat. Nah, jadi jemaah sekalian, karena bertentangan dengan hukum akal dikatakan innakum qaumun tajhalun. Kalian adalah kaum yang bodoh. Ya. Kemudian inna haula'i mutabbaru. Inna sungguhnya mereka itu mutabbarun. Ya. Maksudnya Nabi Musa berkata kepada kaumnya bahwa orang-orang yang menyembah berhala-berhala itu adalah mutabbarun, tinggal menunggu waktunya akan hancur. Karena setiap kebatilan selalu akan terus-menerus tidak cocok dengan realitas hakiki. Jadi inna haula'i mutabbarun mahum fihi. Mereka adalah orang-orang yang mutabbarun mahum fihi, apa yang mereka kerjakan. Jadi mereka akan dihancurkan dengan semua yang mereka usahakan. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batillah nantinya. Batillah ma kanu ya'malun. Kata batil artinya apa? Lawan daripada hak. Berarti kalau menyembah berhala itu adalah batil, dan karenanya lawannya menyembah Allah adalah hak. Tidak. Kalau begitu hak adalah apa? Sejalan dengan akal, batil bodoh. Jadi wa batilum ma kanu ya'malun. Qala, Musa berkata
kepada mereka. Aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum alal alamin. Jadi inilah penutup pengajian kita malam ini. Nabi Musa berkata, apakah pantas bukan Allah? Apa pantas? Aghair, apa pantas selain Allah yang saya buatkan untuk kalian? Apa maksudnya kira-kira begini? Apa pantas saya sebagai Rasul Allah? Ya, mencarikan kalian Tuhan-Tuhan lain. Coba, apa pantas bagi saya sebagai seorang Rasul membuatkan kalian ilah-ilah? Ya, selain daripada Allah. Wahwa padahal Allah yang sesungguhnya itulah faddalakum, yang memberikan kemuliaan kepada kalian dengan menyelamatkan kalian dari Fir'aun. Apa kemuliaan kalian? Di tengah-tengah kalian diutus Rasul. Saya diutus kepada kalian dan kalian menyaksikan berkat melalui saya kalian diselamatkan. Alal alamin. Tadinya adalah Fir'aun adalah bangsa yang terkenal di seluruh dunia, tapi sekarang runtuh. Berarti kalian adalah lebih mulia daripada Fir'aun dari seluruh dunia. Ya huwa faddalakum alal alamin. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, dengan kejadian ini maka janji yang seharusnya Allah berikan kepada Bani Israel yaitu menjadi pewaris di muka bumi ini tidak terpenuhi. Nah, kalau kemudian pada umatnya Nabi Musa tidak terpenuhi dan Nabi Isa juga tidak terpenuhi, nanti kita akan berjumpa lagi cerita tentang Nabi Isa. Lalu kepada siapakah itu akan terpenuhi? Yaitu Nabi Muhammad kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya Bapak Ibu jemaah sekalian, marilah kita terus mempelajari kitab suci Al-Quran kita ini, karena Al-Quran ini menyimpan rahasia-rahasia kehidupan yang tidak bisa dijangkau oleh seluruh pengetahuan manusia, baik itu dalam bentuk filsafat ataupun dalam bentuk sains modern. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang mau bertanya dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz. Ya, silakan yang mau bertanya. Siapa tadi yang pertama? Yang pertama pertanyaan dulu. Dari Pak Max dulu, Ustaz. Ya, silakan Max. Pak Max bertanya, bagaimana kita tahu? Sedikit, Bu Sri. Ya, saya langsung aja. Mau bertanya sendiri? Ya, bertanya sendiri aja. Oh, silakan Pak, silakan. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, Max. Ya, intinya mau tanya yang tadi mengenai murka Allah. Pertanyaannya, ya bagaimana kita tahu bahwasannya itu benar-benar murka Allah, ya akibat ketidakberimanan suatu kaum, dengan ya bahwasannya itu hanya fenomena hukum alam biasa, Ustaz. Atau mungkin bijaknya kita menganggap kalau seandainya ada itu semua, entah taufan, tornado, wabah belalang, termasuk sekarang misalnya virus corona dan lain-lain, mungkin apakah kita bijaknya menganggap itu sebagai murka Allah aja agar keimanan kita meningkat dengan meningkatkan kayak ibadah dan sebagainya gitu, Ustaz. Ya. Mungkin itu pertanyaan pertama dulu, Ustaz. Sebenarnya ada 2 pertanyaan sih, tapi satu-satu. Baik. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kita jawab pertanyaan Max tadi bahwasanya sebetulnya segala sesuatu yang terjadi di kehidupan kita ini, terutama yang tidak menyenangkan kita, itu pasti adalah dari Allah SWT. Karena tidak ada satu kejadian yang sumbernya bukan dari Allah. Nah, terutama kalau itu menyangkut hal-hal yang tidak menyenangkan. Untuk apa? Sebetulnya sederhana, supaya kita mengingat kelemahan kita. Jadi kejadian apapun sebetulnya, bukan hanya tadi seperti yang ganjil, itu kan tadi ganjil ya. Tiba-tiba mereka diserbu katak, sementara ini di Timur Tengah. Ya, ini kan di Timur Tengah. Jadi kalau di Indonesia katak banyak kan wajar lah, itu alamiah. Tapi ini di Timur Tengah tiba-tiba banyak katak. Ya. Di Timur Tengah tiba-tiba banyak belalang. Kalau di Indonesia banyak belalang wajar ya. Karena banyak tumbuh-tumbuhan pohon-pohon. Nah, jadi artinya apa? Jadi anggaplah seandainya pun itu adalah biasa saja. Kejadian biasa apapun yang menimpa kita, sebetulnya itu caranya Tuhan mengingatkan kita tentang kelemahan kita. Termasuk virus corona sekarang ini. Karena jemaah sekalian, salah satu di antara penyebab manusia itu berjarak dengan Tuhannya adalah ketika menganggap bisa menyelesaikan semua masalahnya. Ingat, beberapa filosof modern mengatakan Tuhan tidak dibutuhkan lagi. Karena semua yang tadinya manusia tidak bisa uraikan misterinya, sudah terurai misterinya melalui sains dan teknologi. Nah, sehingga dengan demikian, seperti yang dikatakan oleh Auguste Comte misalnya, Bapak positivisme itu, bahwa sebetulnya dalam dunia saintis ini, Tuhan tidak dibutuhkan lagi. Agama tidak dibutuhkan lagi. Kata dia, agama dibutuhkan pada zamannya, yaitu pada zaman apa? Pada zaman
mitis, pada zaman mitis dibutuhkan. Karena orang tidak tahu apa sebabnya terjadi gerhana bulan, maka kita menciptakan mitos-mitos sebagai jawaban untuk memuaskan keinginan tahuan kita. Tapi ketika sains dan teknologi sedemikian majunya, dengan metodologinya yang bersifat objektif dan sistematis itu, maka harusnya ya Tuhan tidak dibutuhkan lagi. Ya, seperti mana jadi dikatakan oleh Nietzsche misalnya, ya, Tuhan sudah mati. Memang pernah ada dulu, dibutuhkan pada zaman itu, tapi sekarang nggak dibutuhkan lagi. Ya. Nah, jadi artinya melahirkan apa namanya? Melahirkan kecongkakan kemanusiaan. Dan kecongkakan kemanusiaan ini yang melahirkan ideologi-ideologi yang tidak humanistik. Contohnya misalnya nazisme, ya, fasisme, ya, itu kan sebetulnya adalah kolonialisme. Itu sebetulnya adalah ideologi yang lahir dari sana. Jadi kolonialisme, ketika misalnya orang menerima teori Darwin bahwa asal usul manusia adalah dari apa namanya, dari yang kecil-kecil lalu kemudian menjadi simpanse, monyet dan sebagainya, lalu kemudian mereka di barat adalah orang yang kulitnya lebih terang daripada yang lain, kan secara otomatis tanpa kita ditanya-tanya harus sadar bahwa mereka adalah lebih tinggi derajat evolusinya, dan karenanya mereka lebih berhak atas peradaban ini. Dan itu sebetulnya adalah instrumen kolonialisme yang paling bagus. Ya. Nah, jadi ini, dan buktinya apa? Buktinya kita lihat sampai sekarang pun juga negara-negara yang tidak takluk kepada mereka itu dihancurkan. Lihatlah Venezuela, lihatlah Iran, lihatlah Syria misalnya, semua yang menolak keinginan mereka dibinasakan. Dan tidak ada pembicaraan tentang kemanusiaan. Ya. Nah, jadi artinya apa? Artinya bahwa segala sesuatu yang menimpa, termasuk corona sekarang, mengingatkan kita manusia itu memang punya kemampuan akal, tetapi sehebat-hebatnya akal sendiri adalah makhluk diciptakan. Sehingga harusnya tujuan akal diciptakan itu bukan hanya untuk memperbaiki kehidupan materialnya, tetapi untuk menghubungkan manusia yang tinggal di alam bawah, alam materi, dengan alam atas. Itu akal. Jadi akal itu adalah jembatan sebetulnya. Kenapa? Karena indera tidak mampu melakukan itu. Kita sudah bahas pada pembahasan filsafat kita bahwa kita ada sebetulnya 6 indera. Ya, ada panca ditambah 1 indera yang lain, namanya 6 indera. Panca indera adalah untuk menjangkau alam dunia, alam materi, alam benda. Sedangkan indera yang keenam yaitu akal untuk menjangkau alam di luar, alam indrawi, alam materi. Nah, tetapi sayang sekarang fungsi-fungsi akal ini dipaksa hanya bekerja pada wilayah-wilayah indrawi. Nah, sehingga kemudian meninggalkan fungsi akal yang sesungguhnya, ya, yaitu alam atas. Nah, sehingga manusia alam modern ini, tanda alam modern itu adalah menolak metafisika, menolak realitas di luar realitas alam materi, alam benda. Nah, sehingga mereka menganggap tidak ada realitas, tidak ada kenyataan, tidak ada kehidupan di luar kehidupan alam materi. Nah, ini adalah sebetulnya bentuk kesombongan yang besar, termasuk bentuk istakbaru. Nah, ketika kemudian mereka bisa menyelesaikan banyak masalah, tiba-tiba datang corona dan sampai sekarang tidak bisa dihindari. Sekarang sudah lebih daripada 10 juta orang terkontaminasi. Di Amerika saja, negara yang dianggap paling canggih itu sudah 140.000 orang yang meninggal dunia karena corona. Apa artinya? Artinya bahwa manusia itu apapun tetap selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu harus manusia itu merendah. Manusia wajib memperbaiki kehidupannya dengan panca indera dan akalnya, tetapi lebih wajib lagi membangun jembatan penghubung antara dirinya yang hidup di alam materi, dalam benda ini, dengan Tuhan yang ada di atas segala-galanya. Fauqa kulli syai', di atas segala-galanya. Nah, seperti itu. Jadi dengan demikian, seharusnya semua kejadian itu mengingatkan lemahnya kita. Misalnya gempa bumi terjadi, mengingatkan lemahnya kita. Karena kejadian-kejadian ini kan terjadi di dunia modern misalnya. Perang dunia pertama dan kedua terjadi di dunia modern. Perang antar negara terjadi di dunia modern. Dan korbannya adalah ratusan juta semuanya. Ya, harusnya kan kalau memang dunia modern ini adalah dunia kemanusiaan, ya harusnya semakin minimalis orang yang korban. Tetapi kita saksikan bahwa memang tingkat kematian bukan karena perang menurun, tetapi karena perang meningkat. Ya. Belanja negara-negara tertentu dengan perang di sini jauh lebih besar daripada belanja kebutuhan makanan yang dibutuhkan oleh beberapa negara berkembang. Nah, jadi menurut kita ini adalah satu bentuk. Jadi pertanyaannya adalah
selalu manusia menuntut kita yatadarraun, supaya kita merendah seperti kata di ayat yang berbicara tadi tentang Nabi Musa. Yang lain lagi? Ustaz, ada pertanyaan kedua Ustaz tadi bilang Haidar. Yang kedua Ustaz, tentang kaum yang diselamatkan Nabi Musa, yang kemudian tadi dijelaskan bahwasanya mereka masih menganggap Nabi Musa itu seperti ya tukang-tukang sihir aja, artinya mindsetnya masih keliru. Bahkan ada yang paling ekstrim itu, yang paling zolim itu Simir. Tapi mereka kan semua selamat ya Ustaz ya, ketika maksudnya menyeberangi laut. Ana jadi berpikir gini Ustaz, apakah keselamatan itu tergantung kepada siapa yang diikuti, atau dalam bahasa lain cukup dengan berwilayah gitu Ustaz? Ya. Itu aja Ustaz, mungkin yang Ana tanya. Ya, saya kira jelas. Nanti kita akan lihat juga di beberapa tempat bahwasanya intinya adalah bagaimana caranya bersama dengan mereka. Ya, bersama dengan mereka. Jadi Nabi Ratu Balkis juga itu menyebutkan dalam pernyataannya itu bersama dengan Nabi Sulaiman. Dan di tempat lain juga kita dikatakan ma'al abrar, bersama. Jadi selama kita bersama, kita akan selamat. Jadi selama bersama. Nah, pertanyaannya, apakah kita yakin kita bersama dengan mereka? Bukti kalau kita bersama mereka, kalau ada kejadian, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kamu lihat banyak sahabat saya sekarang, banyak pengikut saya. Tapi siapa yang bersama saya sesungguhnya? Tunggu ketika saya dapat malapetaka. Tunggu ketika saya dapat bencana. Pada saat itu kamu tahu siapa sahabat saya sesungguhnya. Nah, begitu kira-kira Max. Ya. Sekarang, jadi ya diuji pada saat mereka dalam keadaan normal kan semua kita bisa mengaku pengikut. Ya, pada saat mereka dapat bencana yang kita ikuti, pada saat itulah kita akan lihat apakah kita pengikutnya atau bukan. Seperti itu. Yang lain lagi? Pak Ustaz, Iqbal, Assalamualaikum. silakan Pak Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kus, apa kabar? Silakan, Mas Kus. Mohon maaf, Bu Dokter. Saya mau ini aja, Ustaz, kenapa ya kisah-kisah Fir'aun, Nabi Musa itu sering kali diulang-ulang dalam surat di Al-Quran, gitu, melebihi Nabi Muhammad sendiri. Terima kasih, Ustaz. Ya, karena kita sampaikan bahwa ada kesamaan yang sangat dekat antara Islam kita dengan Nabi Muhammad, dengan Muhammad bin Abdullah sebagai nabinya, dan agama Yahudi dengan Musa sebagai nabinya. Jadi ada kesamaan. Kesamaannya tadi adalah kita saksikan. Ya, Nabi Muhammad kita menyelamatkan orang-orang tertindas di Mekah pergi ke Madinah, gitu. Nabi Musa menyelamatkan orang tertindas di Mesir pergi ke Baitul Maqdis. Ya, kemudian juga kita saksikan bahwa masing-masing punya orang yang dibina untuk bisa menjadi menjadi orang dekatnya. Kita lihat Nabi Musa ada Harun yang dipersiapkan. Tapi setelah itu kemudian Harun dalam perjalanannya kemudian ditelikung oleh Samiri, sehingga kemudian mereka menyembah patung yang terbuat dari anak sapi. Jadi kesamaan-kesamaan itulah. Nah, sehingga sebetulnya intinya adalah agar kita dalam beragama ini jangan sampai seperti Bani Israel tadi itu. Jangan sampai seperti kita umatnya Nabi Musa juga. Nah, umatnya Nabi Musa itu nantinya bahkan sampai pada tingkat bukan saja mengkhianati Nabi Musa, nabinya, kita lihat itu, baru Nabi Musa pergi ke Gunung Tursina 40 malam, mereka pulang itu nanti di surat Al-Araf nantinya ini kita ketemu ini. Ya, sekarang ayat 136, nah 142. Nah, coba kita loncat ke 142, ini nanti ada di sini. Ya, nah ini dia, 142. Jadi insya Allah kita ketemunya hari Jumat nantinya. Wa wa'adna Musa salasina lailatan. Ya. Dan kami berjanji kepada Musa untuk berjumpa selama 30 malam. Musa salasina lailatan. Wa atmamnaha bi asyrin, lalu kemudian kami sempurnakan pertemuan itu dengan 10 hari lagi. Sehingga fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Sehingga sempurnalah perjumpaannya dengan Tuhan itu selama 40 malam. Jadi selama 40 malam. Ya. Sempurnalah perjumpaannya dengan 40 malam ini. 40
lailatan. Arba'ina lailah. Wa qala Musa li akhihi, dan berkata Musa, ya ini diceritakan nanti di pertemuan berikutnya. Wa qala Musa, dan berkata Musa li akhihi, kepada siapa? Akhi, saudaranya. Dan disebutkan bukan hanya akhi, tapi disebutkan namanya, ya, yaitu Harun. Apa kata dia? Ukhlufni, khalifailah aku. Jadilah sebagai khalifah. Ini kata dasarnya khalifah. Ukhlufni, khalifailah aku. Jadilah nanti saya penggantiku. Fi qaumi, di tengah-tengah kaumku. Wa aslih, dan tetaplah berbuat baik. Wala tattabi, dan janganlah kau mengikuti. Wala tattabi sabilal mufsidin, orang atau kaum yang buat kerusakan. Tapi nanti apa yang terjadi sepulang dari sana, ternyata mereka semuanya sudah meninggalkan Harun dan kemudian mengikuti Samiri. Akhirnya kemudian agama sejak itu sampai sekarang Bani Israel menjadi masalah. Pembuat kekacauan di Timur Tengah sekarang adalah negara yang bernama dengan Israel. Dan kita tahu pada zamannya Nabi Musa pun, Nabi Isa pun, yang membunuh, bersekongkol membunuh Nabi Isa juga adalah Bani Israel. Ya, jadi begitu Mas Kus. Jangan sampai kita umat Islam seperti itu juga, berkonspirasi dengan pihak-pihak tertentu untuk merusak kebenaran. Ya. Berikutnya lagi yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saban ya, silakan Pak. Silakan Pak Saban. Ya, anak cuma terbayang dan terfikir bahwa Bani Israel ni kerjanya sentiasa memburu para nabi. Ya. Jadi kalau sekarang ni mereka nak membunuh masyarakat umum, anak rasa memang tak ada masalah bagi mereka. Kalau kita fikirkan bahawa nabi mereka sangat bunuh, apalagi masyarakat umum, masyarakat dunia ni nothing for them ya. Ini pandangan anda. Itu aja Pak Saban. Ya. Nah, kita terangkan di sini. Ya. Kita lihat di sini bahwa kalau ada orang bunuh nabi, kita terangkan dulu bahwa yang namanya nabi. Yang namanya nabi, ya. Ini adalah manusia terbaik. Ini adalah manusia terbaik. Jadi nabi ini adalah manusia terbaik. Manusia terbaik, paling sempurna, paling baik akhlaknya, segala-galanya. Nah, ketika ada manusia lain, ya, manusia lain yang membunuh ini, ya, pasti yang ini adalah manusia terburuk, manusia buruk. Ya. Kalau ada yang bunuh ini, kenapa? Karena yang membunuh orang terbaik pasti orang terburuk. Nah, kalau orang terbaik saja mereka bunuh dan menunjukkan mereka adalah manusia paling buruk, ini adalah manusia paling buruk, jadi kita sebut saja dengan Bani Israel tadi. Ya, tidak semuanya tentunya ya, yang kita bicarakan di sini terbatas pada yang melakukan kejahatan. Jadi Bani Israel, maka apalagi yang ada di sekitar sini Pak Saban, orang-orang biasa. Ya. Kalau orang terbaik saja mereka bunuh, apalagi orang biasa. Makanya mereka tidak merasa bersalah membunuh orang Palestina sampai sekarang. Kita lihat sekarang apa yang mereka sebut dengan the deal of century itu, mereka akan mencaplok, mengambil semua tanah-tanah orang Palestina. Luar biasa. Dan mereka tidak ada merasa bersalah. Dan dunia juga tidak protes. Ya. Karena dianggap sah-sah saja orang Palestina. Jadi dalam pandangan mereka tentu orang Palestina tidak diperlakukan sebagai manusia lagi. Karena bisa diperlakukan apa saja. Ya. Jadi karena apa? Karena nabinya saja tadi yang merupakan manusia terbaik mereka bunuh. Jadi apalagi kalau manusia biasa. Seperti itu Pak Saban. Dan itulah sebabnya sebetulnya kehidupan ini hanya menawarkan kepada kita sebetulnya. Ya, menawarkan kepada kita cuma dua. Apakah kita ikut ini ataukah ikut ini. Ya. Dan selalu yang ini statusnya selalu melakukan apa saja. Puncaknya selalu membunuh. Ya, kita lihat misalnya Qabil. Itu kata-katanya saya akan bunuh kamu. Ya. Kita lihat umat-umat yang melawan nabi-nabi yang kita ceritakan sebelumnya, umat atau kaum yang melawan Nabi Hud, Nabi Saleh, selalu berkata kami akan usir kalian. Jadi bahasanya kasar, bahasanya provokatif.
Nah, jadi artinya apa? Bahasa-bahasa yang mengancam perpecahan, menumpahkan darah, sebetulnya adalah bahasa-bahasa di sini. Sebaliknya bahasa-bahasa yang mengandung cinta, kasih sayang, kemanusiaan, persaudaraan, persahabatan adalah bahasa-bahasa yang ada di sini. Ya. Seperti itu. Jadi gampang sekali sebetulnya. Tetapi kendati demikian, Allah selalu memasukkan ke dalam salat kita Al-Fatihah yang di dalamnya ada selalu kata-kata ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi selalu ada orang-orang yang berdiri di sini dan masih bingung, ya. Masih bingung mereka akan memilih siapa, masih bingung di sini. Ya, apakah milih ini atau milih ini? Padahal ini sudah jelas sekali. Yang satu melakukan kejahatan, yang satu melakukan kebajikan. Tetapi kendati demikian, karena Allah tidak ingin membuat kita menderita nanti di akhirat, diberikan kita satu ibadah yang dilakukan paling banyak, yaitu 5 kali dalam sehari semalam. Lalu di dalam sholat itu diwajibkan kita selalu meminta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri petunjuklah kami supaya berada di jalan yang lurus. Yaitu apa itu jalan lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim. Sebutkan siratal ladzina an'amta alaihim di sini nih. Ya. Bukan di sini. Nah, jadi seperti itulah. Jadi inilah yang menyebabkan, terkait juga dengan pertanyaan Mas Kus tadi, bahwa Bani Israel banyak dibicarakan karena ada relevansinya dengan kita sekarang ini. Ingat jemaah sekalian, setelah Nabi kita wafat, di dalam dunia Islam kita sudah terjadi peperangan-peperangan. Perang saudara sudah terjadi, ada perang Jamal, ada perang Siffin, ada perang Nahrawan, dan seterusnya. Sampai sekarang, kita menyaksikan sekarang ada perang antara Saudi dengan menyerang Yaman, ya, ada perang di mana Turki masuk mengganggu keamanan ketentraman masyarakat Syria. Ada sekelompok kelompok umat Islam masuk sekarang di Libya, 14.000 sekarang petempur-petempur yang mengaku Islam masuk ke Libya. Dan jadi artinya selalu terjadi di setiap saat. Ya, selalu terjadi setiap saat. Kita lihat Afghanistan dulu. Ketika dikuasai oleh Uni Soviet, semua orang berbondong-bondong membantu Afghanistan dengan harapan dia tidak tersiksa. Sekarang setelah Uni Soviet keluar, apakah Afghanistan sudah sejahtera? Ternyata tidak juga. Jadi artinya apa? Selalu kejadian yang menimpa umat Islam sekarang adalah ketika mereka berada di posisi ini. Ya. Padahal agama sudah memberikan kepada kita jelas siratal ladzina an'amta alaihim. Belum lagi dengan doa-doa yang lain. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba wa arinal batila batila warzuqna jintinaba. Kira-kira begitu Pak Saban. Ya. Ini mungkin kesombongan mereka, Ustaz. Mungkin mereka menganggap bahawa mereka adalah bangsa yang termulia dalam dunia ini, menyebabkan mereka bertindak begitu. Allahu a'lam. Mau tanya Ustaz. Bukan hanya mereka Pak Saban. Ya. Bukan hanya mereka Pak Saban, tapi siapapun juga bisa tertimpa penyakit kesombongan karena bermula dari iblis kita bicarakan sebelumnya. Ya, bermula dari iblis. Kesombongan Bani Israel, ya bisa. Kesombongan dunia kulit putih di barat, iya. Kesombongan orang-orang Arab tertentu juga iya, bisa terjadi. Ya. Jadi kesombongan Saudi lah yang menyebabkan dia menyerang Yaman sekarang. Ya. Kesombongan Saudi lah yang menyebabkan dia memblokade Qatar tempo hari beberapa tahun yang lalu. Jadi artinya kesombongan bisa ada di mana-mana. Ya, oleh sebab itulah kata-kata istakbaru yang pertama memilikinya bukan Bani Israel, tetapi iblis dengan kata-kata aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, oleh sebab itulah agama datang supaya kita masuk di dalam Hizbullah, bukan Hizbus Syaitan. Syaitan, ya. Iya, kira-kira begitu Mas. Yang lain lagi. Afwan Pak Saban. Ustaz, mau tanya Ustaz. Ya, silakan Pak Iqbal. Iya Ustaz, sedikit saya mencoba mengkaitkan dengan ayat-ayat yang lain Ustaz, terkait kisah Musa dan Bani Israel saat diseberangkan diseberangkan dari belahnya laut, lantas kepada satu kaum yang menyembah berhala Ustaz. Lantas di surat Al-Baqarah kan ada satu firman Allah yang menyatakan bahwa Bani Israel ini anni faddaltukum alal alamin. Nah, di ayat Al-A'raf ini terlihat terjawab, Ustaz. Artinya terjawab bahwa yang di ayat terakhir kita bahas itu aghairallah
Allahi abgikum ilaha wa huwa faddalakum alal alamin. Artinya karena sebetulnya syarat untuk diberikan fadilah ini syaratnya adalah satu kaum tidak bodoh. Arti bodoh ini Ustaz, kalau di ayat 138 dia meminta kepada Musa untuk dijadikan bagi kami satu sesembahan Tuhan. Nah di ayat Al-Baqarah juga ada bahwa dia pertegas bahwa wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Artinya di sini kata jahil ini Ustaz memang prasyarat di mana satu kaum jika terbebas dari jahil, artinya memang saya agak berantakan Ustaz. Artinya memang ada isyarat bahwa kita harus belajar filsafat ini Ustaz. Artinya untuk mengenal bahwa memang sungguh materialisme ini tidak ada tempat di pemahaman Islam ini Ustaz. Memang ada tempat. Artinya satu ciri dari materialisme adalah hatta narallaha jahra. Nah, jahra ini yang minta untuk asnam ini Ustaz, jahil. Jadi tajhalun. Makanya ada juga doa Musa untuk a'udzubillahi an akuna minal jahilin Ustaz ya. Jadi memang minta berlindung untuk kaum-kaum yang bodoh. Nah, terkait asnam ini Ustaz yang tadi Ustaz bawa di ayat Ibrahim ini, surah Ibrahim, wajudumni anbaniya anak budal asnam. Bisa nggak doa ini dijadikan bahwa memang kita berdoa agar keturunan kita dan terbebas dari kebodohan ini Ustaz, terbebas dari terikatnya materialisme ini Ustaz. Kurang lebih seperti itu mana yang bisa Iqbal tangkap, bisa dieksplor Ustaz. Betul. Terima kasih Ustaz. Ya, saya kira analisisnya Pak Iqbal ini menarik ya. Jadi bahwa kata-kata tajahalun di sini, jahil di sini adalah terkait dengan kata asnam di sini. Yaitu adalah ketika mereka tidak percaya lagi ada realitas, ada dunia di luar alam benda, alam materi, maka itu sebetulnya adalah kebodohan. Kenapa? Karena menunjukkan akal tidak bekerja sebagaimana mestinya. Karena fungsi akal sebetulnya adalah justru bekerja di luar panca indera. Jadi akal itu bekerja di luar kemampuan panca indera. Kalau untuk yang dilihat oleh dijangkau mata dan sebagainya sebetulnya nggak perlu panca indera. Itu yang terjadi pada hewan juga. Hewan tidak pernah menabrak pohon karena dia melihat di depannya ada pohon. Bahkan seperti misalnya kelelawar bisa terbang dengan kecepatan tinggi di malam yang gelap, tidak pernah menabrak buah-buahan, bahkan bisa memakan buah-buahan. Apa sebabnya? Karena ada indera-indera yang bersifat biologis, instingtif pada dirinya. Nah, kalau kemudian kita manusia juga hanya bertumpu pada penggunaan panca indera saja, atau akal juga dipaksa hanya bekerja pada wilayah indrawi, pada wilayah benda-benda dan materi, maka sebetulnya kita masuk kategori tajahalun. Yang lucunya lagi seperti Pak Iqbal kata tadi bagus, yaitu bahwa Tuhan pun ingin diturunkan, ingin direduksi. Tuhan ingin dieliminir, posisinya menjadi seperti benda. Maka dia katakan di sini, bikinkanlah kami patung-patung, karena sebagaimana mereka menyembah patung-patung itu, al-asnam. Dan ini sama persis di surat Al-Baqarah itu, ketika mengatakan, lan nu'mina laka hatta, lan nu'mina laka. Kami sekali-sekali tidak akan beriman kepadamu, wahai Musa, hatta sampai narallaha jahratan. Sampai kami bisa melihat Allah dengan jelas. Nah, itu kan berarti dia ingin mereduksi Tuhan dari alam metafisika, alam non-materi menjadi materi, menjadi benda. Ya, sehingga kemudian Nabi Musa pun berkali-kali atau mengatakan kepadanya, ya saya berlindung dari kebodohan kalian. Nah, jadi artinya bahwa sebetulnya ketika akal tidak bekerja pada fungsi yang sebenarnya, yaitu menjangkau hal-hal yang di luar panca indera, maka statusnya belum menggunakan akal dengan tepat. Ketika belum menggunakan akal dengan tidak tepat, ya masih jahil namanya. Dan kita lihat juga pada zaman jahiliyah, mereka bukan tidak percaya Tuhan. Dalam Al-Quran dikatakan, kalau kamu tanya kepada orang jahiliyah Arab Mekah dan sekitarnya pada saat itu, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka berkata la yaqulunallah. Mereka kan berkata Allah. Tetapi Allah itu tidak bisa lagi dijangkau dengan konsep materialisme mereka.
Ya, sehingga kemudian mereka reduksi Tuhan dalam bentuk patung-patung, Lata, Uzza, dan Manat. Ya, dibikinlah patung-patung itu. Sehingga kemudian yang mereka sembah adalah patung-patung itu. Jadi sebetulnya kebodohan ini terjadi ketika fungsi-fungsi akal tidak naik ke atas. Kalau dalam bidang filsafat, kalau filsafat itu sudah menentang metafisika. Kalau filsafat sudah menentang aspek-aspek adanya realitas di luar realitas alam dunia, alam materi, alam benda, maka pada saat itu filsafat sebetulnya masuk pada kubangan kehancurannya. Dan kita tahu apakah benar misalnya para pemikir kaum materialis, terutama dialektika materialis yang diusung pertama kali oleh Karl Marx, lantas mendatangkan misalnya kesejahteraan bagi manusia, ternyata tidak. Karena ketika dipraktekkan di sebuah negara yang bernama Uni Soviet, yang terjadi juga adalah pembunuhan demi pembunuhan. Bahkan kita lihat pada zamannya Lenin saja sudah cukup banyak orang dibunuh, apalagi pada zamannya Stalin. Jadi dengan demikian belum merupakan jawaban atas keinginan manusia untuk hidup lebih manusiawi. Keinginan manusia untuk hidup lebih manusiawi yang merupakan fitrahnya hanya bisa terjawab apabila mereka manusia menggunakan instrumen paling penting pada dirinya sebagai jembatan menghubungkan dirinya yang berada di alam bawah, alam bumi, alam materi dengan alam atas. Nah, saya kira begitu Pak Iqbal. Dan selama kita tidak sampai ke atas, hakikatnya kita menyembah al-asnam sebetulnya semuanya. Berikutnya lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 139, Ustaz. Ya. Sesungguhnya mereka akan dihancurkan dalam kurung oleh kepercayaan yang dianutnya. Saya pikir mereka di sini kan disebut Bani Israel, yang dimaksud mereka di sini adalah Bani Israel. Ya. Tapi saya pikir ada hikmah juga, bisa saja untuk umat Muhammad, umat Islam akan dihancurkan karena meninggalkan cara-cara berpikir yang menggunakan akal. Di sini disebut oleh kepercayaan. Oleh kepercayaan sini saya terjemahkan sebagai di luar akal cara berpikirnya, Ustaz. Nah, ini kan terjadi contoh seperti filsafat materialisme lah. Iya, Ustaz. Seperti contoh tadi Libya dan sebagian negara. Nah, jadi pertanyaan saya itu, apakah mereka ini juga termasuk kita umat-umat sekarang ini, khususnya umat Islam, Ustaz? Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, di sini 140 melebihkan kamu atas segala umat. Melebihkan kamu atas segala umat. Nah, ada di pendapat di masyarakat menyebut bahwa bangsa Yahudi, bangsa Israel, bangsa yang unggul, bangsa yang cerdas. Apakah pernyataan ini mentakwilkan ayat ini secara dalam bahasa kerjanya secara serampangan, atau memframing umat manusia, umat Islam untuk berwilayah kepada mereka dan menutupi kesalahan-kesalahannya di masa lalu yang seringkali melanggar ahad. Mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Jadi kita sampaikan tadi benar yang dikatakan Pak Andi tadi. Jadi bahwa kata-kata mutabarun di sini, ya mutabarun di sini mereka mutabarun akan dihancurkan. Ya, ini bukan hanya terjadi pada Bani Israel. Kenapa? Karena ketika cerita ini, ketika proposisi ini atau pernyataan ini sudah masuk menjadi ayat Al-Quran, kan berarti menjadi kitab suci yang berlaku sepanjang masa dan di semua tempat. Ya, Ustaz. Ya. Jadi begitu dia diratifikasi namanya, dimasukkan di dalam Al-Quran, maka dia berlaku secara umum, berlaku bagi semuanya. Ya, berlaku bukan hanya pada Bani Israel, tapi berlaku pada semuanya. Bahwa awalnya ayat ini muncul adalah berbicara tentang Bani Israel, sudah bagus supaya kita tidak seperti mereka, tetapi bahwa terceritakannya dalam Al-Quran menunjukkan bahwa batas keberlakuan pernyataan ini bukan hanya pada Bani Israel. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kitab suci yang bersifat eternal, selamanya berlaku, dan universal kepada semuanya. Ya, jadi eternal selamanya dan universal kepada semuanya. Ya, sehingga tidak bisa dibatasi pada Bani Israel. Termasuk umat Islam bisa masuk di dalamnya. Ya, yang kedua,
Sudah benar tadi juga yang dikatakan tentang faddalakum. Seperti dikatakan Pak Iqbal tadi, bahwa Allah mengutamakan itu apabila tadi tidak tajhalun, ya, tidak tajhalun. Jadi tidak bodoh. Jadi artinya faddalakum itu karena mereka diutuskan gurunya para guru, yaitu para nabi, untuk mengaktivisir fungsi-fungsi intelektual atau akal mereka. Nah, ketika fungsi-fungsi itu tidak terlaksana secara otomatis, ya pernyataan ini juga tidak terlaksana. Ya, faddalakum alal alamin tidak terjadi. Ketika mereka itu. Nah, sekarang bagaimana dengan orang mengatakan bahwa Bani Israel itu adalah bangsa yang unggul? Ini pernyataan ya seperti dikatakan tadi serampangan. Karena misalnya sebelum Nabi Isa, itu filosof-filosof orang-orang pintar semuanya kan bukan Bani Israel. Yang namanya Plato, Socrates, Aristoteles, Anaximandros, Anaximenes, Thales dan sebagainya itu kan bukan Bani Israel, dia orang Yunani. Ya. Setelah itu kemudian diteruskan pada zaman Islam, itu juga bukan, kebanyakan orang Persia malah, Ibnu Sina, ya, apa namanya Ar-Razi, Al-Ghazali itu kebanyakan dari wilayah Persia situ. Jadi bukan orang apa namanya, apalagi Mullah Sadra. Jadi mereka bukan. Nah, begitu ya ketika pertama kali misalnya filsafat atau pengetahuan berkembang kembali di Eropa dalam bentuk Renaissance namanya. Ya, perintis-perintis awal Renaissance juga bukan Bani Israel, bukan orang Yahudi maksud saya. Ya, jadi mereka adalah orang-orang yang saja Descartes, misalnya Descartes, Kepler, Galileo Galilei, ini sebetulnya adalah bukan orang Yahudi, kira-kira begitu. Jadi kalau kemudian Yahudi muncul sebagai orang-orang kaya belakangan, itu belakangan. Diperkirakan bermula sejak revolusi Perancis baru ke sini mulai mereka berjaya. Nah, jadi artinya kalau mereka memang unggul, tentu dari dulu. Ingat yang namanya Bani Israel yang diceritakan dalam Al-Quran, itu sejak zamannya Nabi Musa. Sejak zamannya Nabi Musa, bahkan sejak zamannya Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub itu diperkirakan hanya 3 generasi. Nabi Yakub itu hanya 3 generasi setelah Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, ya jadi kemudian sekitar 100 tahun setelah Nabi Ibrahim, karena cuma 3 generasi. Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak 12 yang kemudian nanti menjadi moyang-moyang Bani Israel. Tapi ternyata apa yang terjadi? Setelah Bani Israel pertama kali terbentuk di Mesir tadi, buktinya mereka jadi budak di Mesir. Jadi kalau mereka unggul, tentu mereka tidak jadi budak di sana. Iya. Jadi Bani Israel pertama kali dibicarakan dalam Al-Quran itu adalah ketika mereka bersama Nabi Musa di Mesir. Waktu masih Nabi Yusuf, itu belum disebut Bani Israel. Masih disebut saja anak-anak Nabi Yakub. Tetapi ketika Nabi Musa tadi di Mesir, dan Mesir ini adalah Bani Israel di Mesir ini adalah keturunan dari yang dibawa oleh Nabi Yusuf, keturunan daripada Nabi Yakub tadi, saudara-saudara Yusuf. Lalu kemudian bentuk komunitas Bani Israel, terbentuklah namanya Bani Israel. Nah, kalau mereka memang unggul, tentu mereka tidak diperbudak sama bangsa Mesir. Iya, jadi saya kira pernyataan ini terlalu tendensius dan ingin memframing agar kita berwilayah kepada mereka seperti yang dikatakan tadi Pak Andi.